Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 73. Kawanan binatang buas di luar kota tidak bubar, dan berbagai burung ganas memenuhi langit. Mereka ragu-ragu di udara, tetapi mereka segera mundur setelah melihat spesies yang mirip dengan mereka terbunuh. Di atas gunung di dalam kota, Guardian Spirit berdiri setinggi 4 hingga 5 sang. Seluruh tubuhnya berwarna hijau tua, dan 3 bunga seukuran batu giling dengan penampilan seperti mawar memiliki cahaya multiwarna yang beredar di sekitarnya. Itu sangat indah, dan gelombang bau harum dilepaskan darinya. Semakin lama roh penjaga bertindak secara pasif dan tidak menyerang, semakin banyak kerusuhan di dalam kawanan binatang buas di luar tumbuh. Mereka takut dengan roh penjaga yang telah mengakar di sini selama bertahun-tahun, dan meskipun mereka tidak meringkuk saat mundur, mereka tidak berani bertindak saat ini. Tiba-tiba, teriakan burung yang panjang bergema di seluruh penjuru. Itu seperti suara guntur, mengguncang hutan hingga dedaunan berhamburan dalam kekacauan. Sosok hitam besar muncul di udara saat burung ganas sepanjang 50 hingga 60 meter terbang melintasi langit. Cahaya gelap berkedip di seluruh tubuh burungnya saat energi esensinya melonjak. Mata peraknya setajam bulu listrik, dan dengan simbol yang berkedip-kedip, aura penindasannya mulai menutupi bumi. Ya, pemimpin kelompok burung dan binatang buas muncul. Ini benar-benar burung yang ganas. Sungguh riak energi yang menakutkan. Semua orang terkejut. Kali ini, banjir binatang benar-benar memiliki burung ganas yang sangat kuat yang memimpin mereka. Setelah peluitnya, semua berbagai binatang darat memulai serangan mereka. Dengan tampilan kekuatannya yang mengerikan, tidak ada dari mereka yang berani melanggar perintahnya. Kiang! Di dalam kota di Gunung Bumi, roh penjaga itu sekali lagi bersemi dengan cahaya merah berwarna-warni. Bunga merah itu mekar penuh, dan kilat merah tajam yang tak tertandingi melesat melintasi langit. Peu, peu. Beberapa binatang buas yang memimpin kelompok itu tiba-tiba jatuh setelah terkena pedang merah yang terbang. Kepala mereka semua mulai meneteskan darah merah cerah saat mereka dibacok sehingga memicu ketakutan dan kekacauan di antara mereka. Ini jelas hanya tanaman, tapi itu bisa menggunakan pedang merah tirani. Benang sari berbentuk pedang tajam ini bisa disebut sebagai senjata yang mengejutkan dunia yang bisa mengatasi segala rintangan. Serangan binatang buas dan burung mulai melambat. Dengan penjagaan roh penjaga semacam ini, ia bisa melawan ribuan pasukan. Awan binatang biasa tidak mampu mengguncang fondasi Rushing Cloud City, membuat tempat ini aman dari serangan apapun. Di langit, burung ganas sepanjang 50 hingga 60 meter itu mulai berteriak. Cahaya hitam pekat mulai berkedip, dan tubuhnya mulai memancarkan gelombang simbol ilahi. Segera setelah itu, ia membuka mulutnya, meludahkan area api yang luas ke arah tanaman itu. Itu secara pribadi bergerak, jika tidak, banjir binatang akan dikalahkan. Pedang merah tua itu terbang kembali, dan tanaman hijau tua itu bergetar. Seluruh tubuhnya mulai bersinar, dan kabut hijau gelap melonjak ke langit untuk memenuhi area api yang luas itu. Setelah beberapa suara cila-cila, api mulai cepat padam. Burung setan hitam di langit memiliki sepasang mata perak yang menyala dengan sinar cahaya. Mereka menembakkan seberkas sinar cahaya seolah-olah itu adalah panah perak yang sangat besar. Mereka terus-menerus memanjang lebih dari selusin meter saat mereka dengan kuat menembak jatuh. Bo, bo. Di dalam kota, daun hijau tua tanaman itu mulai bergetar. Bunganya yang sebesar batu gilingan mekar secara bersamaan. Merah tua, putih, dan ungu, 3 jenis cahaya meledak. Kabut cahaya melonjak, dan itu menguntungkan dan menyilaukan saat melepaskan gelombang yang mengejutkan. Cahaya merah menyala,
dan suara pedang memekakkan telinga. Pedang merah tua itu adalah yang pertama melesat ke langit, dan pedang itu mengeluarkan busur cahaya merah cemerlang, menciptakan pemandangan yang menyerupai cahaya matahari terbenam. Setelah itu, cahaya putih bersih melintas, dan pedang giok putih menyerbu ke langit. Terakhir, kabut ungu pekat naik, dan pedang ungu melepaskan C panjang. 3 pedang terbang secara bersamaan bangkit dari tanah seperti komet yang melesat melintasi langit. Mereka mengayunkan ekor panjang mereka saat mereka menerangi seluruh cakrawala. Cahayanya mencengangkan karena menghubungkan langit dan bumi. Burung ganas itu berputar ke langit seperti awan hitam. Kekuatan setan itu menakutkan. Di dalam mata peraknya, garis-garis sinar cahaya perak melesat keluar satu demi satu. Namun, pada akhirnya, mereka semua masih hancur. Suara ketiga pedang itu memekakkan telinga saat tangisan mereka menggetarkan langit. Simbol mereka berkembang biak, dan pada akhirnya, nyala api yang tersisa sekali lagi dinyalakan, memotong ke arah depan burung ganas itu. Burung ganas itu mengepakkan sayapnya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Simbol terang meletus dari area itu, dan burung itu langsung berhadapan dengan pedang. Mengikuti suara-suara yang beresonansi itu, ada suara peu terakhir, dan tubuh burung ganas yang sangat besar itu terbelah. Potongan besar darah menghujani langit saat kepala burung besar itu dipotong sebelum jatuh ke tanah. Banjir binatang itu runtuh di tempat. Pemimpin mereka dikalahkan, dan sebagai hasilnya, mereka tersebar dan melarikan diri kemana-mana menuju pegunungan yang jauh. Membunuh! Tembok kota terbuka lebar, dan sekelompok ahli bergegas keluar saat mereka mengejar pantat mereka untuk membunuh mereka. Sekelompok anak panah ditembakkan ke langit pada sudut 45 derajat, mendarat di tengah burung-burung ganas dan binatang buas itu. Darah langsung memercik, dan satu demi satu mayat tertinggal. Di kejauhan, si kecil yang menyaksikan pertempuran itu beberapa saat yang lalu tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah. Guardian Spirits benar-benar aneh dalam segala hal yang berbeda. Ada semua jenis spesies, dan semuanya sangat kuat. Itu hanya tanaman dengan 3 bunga sebesar batu giling, namun secara tak terduga membawa benang sari seperti pedang, itu sangat mengejutkan. Pertempuran ini sedikit menggerakkan Shihao kecil, dan dia bergumam, simbol sebenarnya bisa digunakan seperti ini. Untuk membawa senjata tajam ke dalam dirinya sendiri untuk menyerang dan menaklukkan segala sesuatu di jalan. Dia merenungkan apakah akan mencoba meniru apa yang dia lihat atau tidak, dan memadatkan senjata tajam dari simbol. Setelah pria paruh baya yang agak gemuk itu menyaksikan pertempuran itu dari dalam kota, dia bergumam pada dirinya sendiri, roh penjaga ini benar-benar tidak sederhana, dan benar-benar menumbuhkan beberapa pedang terbang. Pencapaiannya di masa depan sungguh tak terukur. Ketiga pedang itu semuanya adalah artefak berharga yang langka dan tak ternilai yang menggoda hatinya, tetapi dia tahu tidak peduli seberapa kuat klan hujan, ada beberapa hal yang tidak bisa diperoleh seseorang. Oh, itu benar. Berita macam apa yang datang dari Manor Usang itu? Setelah pria paruh baya itu kembali sadar, dia bertanya kepada pengawas area di sisinya. Tidak. Setelah pasangan itu pergi, mereka tidak pernah kembali, jawab pengawas. Dia sudah berusia 40 tahun, dan tinggal di perbatasan barat sepanjang tahun. Biasanya, kekuatan dan pengaruhnya tidak kecil, tetapi sekarang dia harus sekali lagi menundukkan kepalanya dan membungkuk seperti di masa lalu. Shi Ziling adalah orang yang menakutkan. Klan tidak nyaman dan berharap dia tidak akan muncul lagi. Lebih memperhatikannya, dan segera laporkan berita apapun. Ekspresi jahat muncul di wajah pria paruh baya itu. Ya, selama ada angin bertiup dan rumput bergoyang, berita akan segera dilaporkan. Pengawas memiliki penampilan yang setia dan berbakti. Dia tinggal di tanah yang tidak beradab ini cukup lama, dan ingin kembali ke kekaisaran. Itu benar,
apakah anak itu masih hidup? Pria paruh baya tanpa ekspresi dan agak gemuk itu dengan linglung bertanya. Supervisor buru-buru menjawab, tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa hidup terlalu lama. Pria paruh baya itu mengeluarkan suara "oh" dan tidak mengungkapkan pendapat lagi. Wajah pengawas itu tiba-tiba memucat dan menambahkan, orang-orang aneh tua itu telah meninggal, dan yang terakhir tidak bisa hidup lebih lama lagi. Bajingan jahat itu juga tidak bisa hidup lebih lama lagi. Jangan bingung. Tidak peduli seberapa usang tempat itu masih memiliki kepentingan yang tidak normal. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. HMPH. Pria paruh baya itu memperingatkan. Guru, jangan khawatir. Anak itu mungkin ceroboh dan jatuh ke dalam sumur, hilang di gunung, diserang dan dibunuh oleh burung ganas, atau terbunuh secara tidak sengaja tanpa jejak. Berhenti membuat asumsi. Pria paruh baya itu dengan kejam menatapnya dengan satu mata. Ya. Pengawas buru-buru membungkuk dan berani membuat komentar lain. Ketika pria paruh baya itu pergi untuk beristirahat, pengawas segera menegakkan tubuhnya dan duduk di kursi bersandarnya. Dia menghadap pintu dengan tampilan yang kuat, mengesankan dan agak bermartabat. Biarkan mereka masuk. Di luar Rushing Cloud City, pengusaha yang pergi melalui hutan lebat untuk mengumpulkan kulit binatang dan obat-obatan roh dari suku kuno muncul. Mereka berturut-turut kembali ke kota melalui gerbang kota. Si kecil mengawasi sebentar dari jauh, dan segera setelah itu, dia mendesak unikornnya untuk cepat melaju ke kejauhan. Dia tidak memasuki kota karena takut akan beberapa kejadian tak terduga yang terjadi, karena ada interrogator di gerbang kota. Unicorn dengan cepat melakukan perjalanan. Dia membuat rencana untuk mengambil jalan memutar di sekitar wilayah ini, dan melakukan perjalanan langsung menuju tanah leluhur kedua klan batu. Medan yang sangat berbahaya berjajar di pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit yang tinggi, dan jalan memutar ini sebenarnya menambahkan 1000 li ekstra. Awalnya, ada tebing curam yang menghalangi jalan, tetapi segera setelah itu, ada rawa-rawa yang menutupi seluruh area. Namun, dia telah melakukan perjalanan lebih dari 300.000 li, jadi dia tidak keberatan dengan jalan memutar 1000 li. Dia akhirnya mencapai perbatasan negara batu tanpa hambatan, dan dia dengan cepat bergegas menuju tanah leluhur yang hancur. Pada tengah hari, dia akhirnya tiba di tempat tujuannya. Matahari besar, dan memancarkan sinar matahari yang lebat. Namun, manor yang hancur itu tampak lesu dan berat, dan banyak bangunan sudah runtuh. Si kecil tidak segera mendekati daerah itu. Dia turun dari unikornnya dari jarak yang cukup jauh, dan berlari ke hutan sendirian sambil hanya membawa Hairy Ball untuk diamati. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati, karena Stone Clan sangat besar. Jika salah satu dari orang-orang mereka menjaga tempat ini sambil menunggu dia jatuh ke dalam perangkap mereka, maka itu pasti akan mengarah pada situasi yang sangat ekstrim yang hanya akan menyebabkan kematian. Dalam beberapa hari berikutnya, Shihao kecil masih tidak melakukan tindakan sembarangan. Dia berkeliaran di dekatnya, dan dengan hati-hati memeriksa banyak hal di sekitarnya. Di sekitarnya, ada 4 desa dan 1 kota, dan di dalam batas barat yang luas namun jarang penduduknya ini, tentu saja ini agak tidak biasa. Saat bepergian melalui pegunungan dan melintasi pegunungan, orang hanya akan melihat satu desa dalam keadaan normal. Tujuan awal dari desa-desa ini hanyalah untuk memasok tanah leluhur. Namun, pada akhirnya, mereka akhirnya bergabung bersama. Ini adalah tanah pengasingan, tetapi orang normal juga tidak bisa masuk. Hanya orang-orang terkenal dari dalam klan batu yang melakukan kejahatan terbesar yang diasingkan di sini. Itu semakin tidak bernyawa. Orang-orang aneh tua itu mati satu demi satu. Apa yang akan terjadi pada anak yang menyedihkan itu? Dosa jahat seperti itu,
seorang tetua mengendarai kereta binatang buas dan meninggalkan rumah yang lusuh. Dia ada di sini untuk mengantarkan buah-buahan dan mangsa liar untuk mereka makan. Meskipun Manor memiliki beberapa pelayan, tempat ini masih tampak agak dingin dan tidak menyenangkan. Itu seperti tanah yang ditinggalkan, sunyi dan layu. Kakek Hai, lain kali kamu harus membawa Big Black agar bisa bermain denganku. Di tengah Manor lusuh, seorang anak lemah duduk di tangga batu sambil melambaikan tangannya dengan seluruh kekuatannya. Dia berbicara sambil batuk dan memiliki wajah pucat dan kecil. Oke, ketika Big Black melahirkan sarang harimau itu, aku akan segera membawa mereka dan membiarkan mereka bermain denganmu. Penatua yang mengendarai kereta binatang itu jauh dengan lembut berkata, benar-benar anak yang menyedihkan. Tanpa sanak saudara atau teman bermain, dia telah dilindungi di kuburan tua sebuah rumah bangsawan. Masa kecilnya terlalu membosankan. Hanya ketika kereta binatang tua itu melakukan perjalanan jauh, anak itu dengan enggan berdiri. Kakinya tampak agak lemas, dan dia memegang dinding saat dia perlahan berjalan menuju Manor. Di kejauhan, si kecil berdiri di dalam hutan dan dengan bodohnya melihat semuanya. Matanya berkaca-kaca saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu aku yang lain yang telah menjadi penggantiku yang kesepian dan tidak bahagia di sini? Tubuhnya sangat lemah dan kakinya patah. Apakah itu dilukai oleh orang lain? Si kecil menggosok jimat itu di dadanya yang menyerupai sepotong emas dan dengan lembut berkata, aku harus mengantarkanmu ke paviliun mending surga. Tidak peduli seberapa jauh itu, aku akan menemanimu ke sana. Tuan muda, leluhur terakhir akan meninggal juga. Dia tidak punya banyak hari lagi. Hari-harimu di masa depan akan sulit, kata seorang pelayan di pintu sambil duduk di sana dengan santai. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ekspresinya tidak menunjukkan rasa hormat, dan hanya berisi ejekan. Kamu berbicara omong kosong. Nenek moyang kakek tidak akan mati. Anak berwajah pucat itu meneteskan air mata di matanya yang besar saat dia membantah dengan keras sambil terus-menerus batuk. Kalau begitu tunggu dan lihat saja. Pelayan itu sepertinya tidak keberatan. Pelayan lain berkata, saya mendengar bahwa Tuan Muda bukanlah putra Shiziling itu. Identitas asli Anda sebenarnya adalah keturunan kerabat dari orang tua aneh yang meninggal, dan Anda sebenarnya hanya di sini sebagai pengganti. Itu mungkin. Jika Anda benar-benar putra Shiziling, Anda akan berada dalam situasi yang lebih genting. Pelayan yang duduk di sana dengan arogan mengangguk saat dia menghadap Tuan Muda. Dia tidak bangun dari awal sampai akhir, dan tidak memiliki tanda-tanda rasa hormat. Si kecil melihat semuanya dari hutan yang jauh dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Selama beberapa hari terakhir ini, dia memperoleh pemahaman kasar tentang situasinya. Sebagian dari para pelayan di dalam rumah seperti kandang yang hancur ini telah lama disuap oleh pengaruh luar. Mereka menghancurkan daerah itu dari dalam keluar, dan setelah beberapa leluhur lama meninggal, beberapa dari mereka menjadi benar-benar tidak terkendali. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.